Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak dari kita yang hari ini mau puji sembah Tuhan, sungguh-sungguh. Mari sama-sama sorakan, woo, woo. Saya percaya hari ini kita memberi penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di setiap kami ya Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa rasa syukur kami ya Bapa. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan di hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian dan syukur. Kini
kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku kini, di hadapan-Mu puji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nyatakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Kami memuji-Mu ya Tuhan Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan pujian kami ya Tuhan. Hanya untuk-Mu Yesus, Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak sembah. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami makasih Bapa, Allah yang baik. Kiara laba, syara laba, kami mengakui Yesus Tuhan. Dunia senang satu kami Allah Tuhan Yesus. Biarlah masyarakat haleluya kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan senang hati kami hanya Dia yang hidup. Kami naikkan pujian Nama Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Biar hanya Nama-Mu yang kami tinggikan Yesus. Yes Jesus, kemuliaan hanya bagi Nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi
angkat kedua tanganmu dan nyatakan kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Kau Raja setiap kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan hatimu nyatakan kepada Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi namamu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Biar segala pujian dan hormat hanya bagi namamu ya Tuhan. Ini siap kami Tuhan. Ya siap puji Tuhan lebih lagi sama-sama mengatakan amin. Amin. Saya percaya kita di sini siap beri pujian terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama beri keluhan terbaik buat Tuhan Yesus. Come on. Woo. Ini setiap kami Tuhan dan menaikkan syukur kami sebab Engkau baik dalam hidup kami. Selamat baik. Haleluya. Woo. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama nyatakan.
Mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau membawa Tuhan Gembala Sidang kami Pak Niko ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, menyertai, melindungi senantiasa hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu, serta pelayanannya untuk terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau membawa Gembala CK7 terkasih kami, Dr. Yanto. Engkau memberkati, menyertai, melindungi hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu senantiasa. Kiranya Engkau memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan setiap kami umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang dipenuhi Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Kami juga saat ini Tuhan mau membawa Tuhan anak-anak kami Tuhan untuk terus dipakai sebagai generasi Yeremia Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa Tuhan. Biarlah roh takut dan pengenalan akan Engkau juga turun atas setiap anak-anak kami, generasi yang ada di bawah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan saat ini. Engkau terus Tuhan menyertai, melindungi Tuhan umat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelepasan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan yang pulihkan setiap hubungan. Juga Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, agar mereka terus mendapatkan jawaban doa, kerinduan hati mereka. Mereka mendapatkan terobosan dan mujizat-mujizat. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama kami berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Boleh silakan duduk kembali. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari ibu-ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah WOI. Boleh lambaikan tangannya. Ada di bagian kiri saya. Boleh telah melambaikan tangan. Oke, selamat datang di ibadah WOI GBPRJ. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi para jiwa baru, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Baik, sekarang saatnya kita memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan memberi cash melalui amplop atau juga scan kris yang tertera di depan layar. Baik, jika sudah siap, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Baik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Saya dan Anda adalah pribadi yang harus mempromosikan kerajaan sorga sedemikian rupa. Gimana kita bisa memiliki iman kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Gimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita tidak membaca hanya berdasarkan pengalaman? Kau kuatkan, aku bertahan, kau harapan
percayalah, dalam segala hal yang saudara sedang lewati, Tuhan punya rencana yang indah. Ibadah Raya Madara Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh pada M. Willy Santoso BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Saya dinyatakan positif ada tumor ganas. Hasil biopsinya ternyata saya kanker dan saya harus di kemo. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya takut Tuhan, tapi saya punya Engkau yang lebih besar dari semuanya. Orang yang intim dengan Tuhan akan keluar dua gaya hidupnya yang pasti menonjol. Yang pertama adalah perkataannya. Perkataan orang yang intim itu selalu membangun. Saya pasti Tuhan tolong, saya pasti bisa, kita pasti Tuhan tolong. Kalau engkau tidak berserah penuh, jangan harap. Kayaknya pintu di depanmu tuh tutup, pintu besi. Mau usaha apa aja gagal. Mau usaha apa aja bangkrut. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian, sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Setiap kami ya Tuhan, kami mau nyatakan mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar setia untuk ikut Tuhan Yesus. Layakkanlah setiap kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah karena
selalu. Katakan mengikut. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, sebagai tanda Tuhan bahwa kami melepas segala hak setiap kami untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin Dia mampu jadikan hamba kenan selalu. Dengan tangan yang terangkat nyatakan kepada Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari saat ini berbicara Tuhan buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu. Mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat para worship leaders dan musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Luar biasa. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri 1, anak saya 2, yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan orang yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau ibu-ibu pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT lah, ada yang keluarganya berantakan lah, ada yang ngedrugs lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah
adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin, saudara? Saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta ibu-ibu jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya, oke? Saya janji jam 2 saya udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit lagi saya selesai. Saya mau cerita dulu, karena tadi waktu on the way masuk, ada satu usher yang bawa ornamen, tulisannya Peacemakers. Itu yang menggugah hati saya waktu saya on the way ke tempat kebaktian ibu-ibu semua. Nah, saya mau cerita dulu. 2 bulan lalu saya pergi ke Sumatera Utara. Dan di benak saya kalau mau ke Sumatera Utara itu terbangnya mesti Jakarta ke Kuala Namu, nama airportnya. Nah, ternyata waktu lagi ngatur-ngatur, teman-teman di Sumatera Utara mulai telepon saya dan bilang gini, "Bang, sekarang kalau ke sini ada airport baru namanya Silangit International Airport. Karena acara kami lebih dekat dari airport itu. Karena acara kami adanya di daerah namanya Sidikalang. Jadi lebih dekat kalau mendarat di situ." Dan singkat cerita waktu terbang, ya saya juga kaget karena waktu tempuhnya lebih pendek daripada Jakarta Kuala Namu. Jakarta Kuala Namu bisa 2 jaman lebih, ini 2 jam persis sudah mendarat. Dan saudara mesti tahu, waktu pintu pesawat dibuka, ya saya nggak akan lupa itu jam 10.30, pagi menjelang siang. Itu suhu udaranya 24 derajat Celcius. Saya baru pertama kali mendarat di Indonesia, kedinginan, baru pertama. Dan itu smellnya bukan smell polusi, tapi smellnya pine trees, bunga-bunga, persis kayak di Eropa. Saya percaya itu Sumatera Utara waktu sampai di terminal, baru percaya. Dengar orang-orangnya pada ngomong. Baru percaya, oh ini ternyata masih Indonesia. Dan dulu waktu ke Danau Toba lewat Kuala Namu, itu naik mobil jalan darat. Itu kalau berhenti-berhenti ngopi, berhenti makan, itu bisa 4-5 jam. Kemarin dari Silangit International Airport ke Danau Toba, cuma 45 menit udah sampai. Ya. Dan ternyata Silangit International Airport ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang dibangun sama pemerintah Indonesia. Ya, salah satu, masih banyak yang lain di Pulau Jawa. Kita semua tahu kemarin waktu mau lebaran orang-orang pada mudik kan. Komen-komennya saya bacain, ya. Paling banyak komennya itu begini. Mudik kali ini menyenangkan, tidak menyeramkan lagi. Karena Jakarta sampai Surabaya lewat dikit udah jalan tol semua dan rest areanya bagus-bagus. Ya. Saudara yang familiar sama Sulawesi Utara di sana juga ada. Dulu Manado ke Bitung bisa 2 jaman lebih dan jalanannya rusak. Sekarang ada tol baru dong. Ya, Manado Bitung 30 menit saja. Jadi ternyata infrastruktur dibangun, saya nangkepnya begini, infrastruktur ternyata dibangun untuk membuat yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah. Nah ternyata saudara mesti tahu bahwa surga sudah punya proyek ini. Yang nangkep Rasul Paulus di dalam Alkitab. Dan saya berdoa ibu-ibu juga akan nangkep proyek surga ini. Yang namanya infrastruktur. Ya, kita buka sama-sama Efesus pasal yang kedua. Karena ini mirip banget sama drakor yang lagi ibu-ibu nonton. Missing the Other Side. Itu satu village, banyak yang hilang tiba-tiba kan. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 2 ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Wow, ternyata surga udah punya proyek ini. Yang nangkep Rasul Paulus. Ya, jelas dia catat bahwa di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, sekarang telah jadi dekat. Dan Kristus itu damai sejahtera kita, yang mempersatukan kita, dan yang apa tadi? Merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya percaya ibu-ibu juga sudah pada tahu, setiap ada perdamaian, pasti sebelumnya ada keributan, ada perkelahian, ada peperangan, dan seterusnya.
Nah, mungkin kita semua udah tahu bahwa perseteruan kita dengan Tuhan itu peristiwa di Taman Eden, betul? Manusia jatuh dalam dosa. Kita jadi seterunya Tuhan. Oke. Nah, ternyata ada satu isu lagi yang jarang dibahas sama orang-orang Kristen. Kenapa kita jadi seterunya Tuhan? Yuk kita buka. Keluaran 19. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu percaya kalau Tuhan kita selalu ada di pihak kita? Yakin? Tuhan gak pernah berseberangan sama kita? Mulai gak yakin. Tuhan selalu mau dekat sama ciptaannya. Oke. Tuhan selalu ada di pihak pendosa. Oh, cuman dikit nih yang amin. Yang lain masih roaming. Tuhan punya nature seperti itu. Dari perjanjian lama, sebelum hukum Taurat disahkan, Tuhan kayak begitu. Saya kasih contoh, saudara nanti baca di rumah ya, kita nggak ada waktu untuk membahasnya. Abraham waktu berbohong sama Raja Abimelek, ya, Abraham bohong karena ketakutan, takut Sarah diambil sama raja ini. Ya, jadi gundik, jadi selir, jadi dia bohong, dia bilang Sarah tuh adiknya. Oke? Dan Abimelek bukan raja yang jahat, dia raja yang baik. Tapi malam harinya Tuhan datengin Abimelek lewat mimpi. Tuhan bilang ini, you are a dead man. Loh, yang bohong perasaan Abraham, tapi yang dibilang dead man sama Tuhan adalah Abimelek. Ini bukti loh, Tuhan berpihak sama pendosa. Makanya dia mau datang, mau mati buat pendosa. Susah amat ngomongnya ya. Terus, mesti dibuktiin kayaknya ibu-ibu ya. Bangsa Israel, waktu keluar dari Mesir, kerjaannya komplain. Saudara tahu komplain itu dosa? Saudara tahu komplain itu apa kan? Kita juara 1 gini-ginian soalnya. Ya. Orang Israel kerjaannya komplain, tapi selalu dideketin sama Tuhan. Diturutin selalu. Ya, mana air kok nggak ada? Dikasih air sama Tuhan. Kok nggak pernah ada breakfast? Dikirim roti sama Tuhan. Ya, rotinya beda sama TLJ hari ini ya. Ya. Dikirim mana setiap pagi on time. Oke? Dan mereka setiap traveling di malam hari, Tuhan deketin mereka. Bentuknya tiang api. Mereka traveling jalan di siang hari, Tuhan deketin mereka. Bentuknya tiang awan. Jadi Tuhan kita punya nature, selalu mau dekat sama ciptaannya. Tiba-tiba sampai di peristiwa ini. Saya bacain ya buat ibu-ibu. Keluaran 19. Ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Stop dulu sampai di situ. Saudara mesti tahu bahwa saya baca ayat ini semenjak saya ada di remaja, di gereja ya. Dan saya dulu punya pikiran, ayat ini nadanya adalah nada ketaatan. Orang Israel mau taat sama Tuhan. Oke? Nah, ternyata kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak tafsiran, dari banyak literatur, ternyata kalimat ini yang dikeluarkan sama bangsa Israel adalah kalimat kesombongan, bukan ketaatan. Mereka lagi bilang sama Musa, kalau pakai gestur tubuh, firmanin aja, kita bisa buat. Sedap. Ya, firmanin aja, kasih tahu aja, ya Tuhan maunya apa, kita bisa kerjain. Ternyata ini adalah satu isu lagi yang jarang dibahas sama orang Kristen selain dosa di Taman Eden. Ini. Orang Israel merasa bisa melakukan firman Tuhan. Mereka pikir dengan performance mereka, Tuhan akan sayang sama mereka. Dan isu ini kebawa ke orang Kristen sampai hari ini, di GBI PRJ nggak ada. Kebawa. Banyak orang Kristen berpikir, saya udah pelayanan, pasti Tuhan sayang sama saya. Hah? Saya doa pagi rajin kok, pantes tendernya gol tadi, karena saya doa pagi. Pernah dengar orang Kristen ngomong gini? Banyak ya?
Atau sering ngomong kayak gini, hah? Oh karena saya, itu gereja nggak ada saya. Wih, pernah dengar? Kita berpikir dengan performance kita, wih Tuhan akan sayang. Tuhan akan membuat saya jadi anak emas. Ngeri loh. Sikap-sikap kayak gini. Ya. Oh saya udah khotbah. Tuhan pasti lebih sayang sama saya dibanding sama yang lain. Oh saya WL, oh saya pemain musik. Saya full timer gereja. Hah? Saya sembuhin orang loh kalau doa. Saudara sadar, perusahaan saudara itu diberkati sama Tuhan, bukan karena saudara yang baik. Tapi karena Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Bukan karena kebaikan kita. Orang Israel mulai menyombongkan diri. Bisa. Firmanin aja, bisa kok. Dan kenapa kalimat ini, saya yakin ini kalimat kesombongan? Karena Tuhan responnya langsung beda. Yuk lihat ayat berikutnya, 12 dan 13. Keluaran 19, ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13, sebab itu haruslah engkau memasang batas, ya bahasa Inggrisnya border, ya tembok pemisah tadi. Oke. Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. See? Tuhan tadinya gimana sama ciptaannya? Selalu mau dekat. Tuhan gak pernah berseberangan sama ciptaannya. Tiba-tiba waktu dia dengar jawaban Musa, karena Musa sampaikan jawabannya kan kepada Tuhan. Tuhan tiba-tiba bilang sama Musa, Musa pasang batas. Kalau kalian merasa bisa, kalau saya menerjemahkan pakai bahasa bebas. Kira-kira Tuhan ngomongnya, kalau kalian ngerasa bisa, here's the deal. I'm holy, stay away. Jangan deket-deket saya. Pasang batas. Kamu injek kakimu di kaki Gunung Sinai, kamu mati. Golden Retrievermu juga. Semua binatangmu injek kakinya Gunung Sinai, mati kalian. Wow. Dan ini Keluaran 19 adalah the backbone of hukum Taurat. Karena pasal berikutnya, hukum Taurat disahkan. 10 aturan. Ya, Yakobus 2 mencatat, saudara bisa baca nanti di rumah. Hukum Taurat 10 kan? Ngelanggar satu, ngelanggar semua. Yakobus 2. Baca nanti ya. Ngelanggar satu kita cuma gak hormat sama orang tua, kita sama dengan pembunuh. Wih, 1500 tahun orang-orang Israel gagal melakukan hukum Taurat. Gagal. Even the greats gagal. Daud, Salomo, gagal semuanya. Yesus datang. Masih ingat khotbah di bukit? Hukum Taurat di-upgrade. Di-upgrade loh. Ya dia bilang, pernah dengar aturan jangan berzina? Kamu baru undressing a woman in your mind, kamu sudah berzina. Digituin loh orang Yahudi sama Yesus. Di-upgrade. Kamu baru benci saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Nah lo, di-upgrade. Kok Yesus jahat sama saya? Kasih aturan yang kita nggak bisa buat? Enggak, Yesus nggak jahat. Yesus cuma mau kasih tahu sama kita semua bahwa, hey, kita semua perlu Tuhan Yesus setiap detik. Jangan ngandelin performance kita. Ya, jangan ngandelin semua kepintaran kita. Kita perlu Yesus setiap detik. Nah orang Yahudi diomongin gini, nggak nangkep. Nggak nangkep, makanya mereka masih nungguin Mesias sampai hari ini. Nggak nangkep. Kalian semua perlu saya. Kita perlu Yesus. Saudara tahu waktu saya on the way tadi ke gereja saudara, saya masih deg-degan. Istri saya suka bilang gini, Jess, kamu deg-degan kenapa? Kamu sudah 27 tahun pelayanan. Berkhotbah lagi. Apa yang dideg-dekin? Saudara mesti tahu, deg-degan tuh bagus. Itu namanya kita merasa nggak bisa, kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan punya overconfidence. Saya udah kerjaan yang sama, Pastor. Udah 15 tahun saya kerjaan yang sama.
Nanti kalau ada masalah baru cari Tuhan. Enggak, libatin Tuhan. Tuhan jangan jadiin ban serep. Libatin Tuhan di setiap keputusan yang kita mau ambil. Amin ibu-ibu. Nah, kita akan kembali ke proyek infrastruktur. Rasul Paulus pakai bahasa yang berbeda. Ya, itu tadi Asher tadi yang membuat saya wow, peacemaker. Dia pakai istilah itu Rasul Paulus, pelayanan pendamaian. Yuk kita lihat sama-sama 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Kalau saudara scroll ke atas itu judulnya pelayanan untuk pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ibu-ibu mesti tahu bahwa setiap ada proyek infrastruktur, selalu ada 3 pihak. Yang pertama inisiator, yang kedua mediator, yang ketiga komunikator. Oke, di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Inisiatornya pemerintah pusat, betul? Lalu waktu pemerintah pusat sudah membidik sebuah daerah, pemerintah pusat akan kirim mediator. Biasanya yang dikirim menteri yang ubanan tuh, yang jago main drum. Pak Basuki dikirim. Kerjaan dia paling ribet, Pak Basuki. Dia mesti bebasin tanah, dia mesti yakinin warga, dia mesti duduk sama pemuka-pemuka adat, dan seterusnya. Dan waktu proyeknya jadi, pemerintah mengharapkan masyarakat yang menikmati akan jadi a good communicator. Kayak saya tadi cerita soal Silangit International Airport. Karena saya ngalamin, beberapa muka ibu-ibu langsung pengen lihat Traveloka langsung. Kelihatan tadi kayaknya, nanti aja Travelokanya ya. Karena saya ngalamin, cerita saya breakthrough. Karena saya ngalamin. Nah, di dunia F&B, food and beverage, ada istilah yang terkenal banget. Namanya adalah let your network work. Ini istilah terkenal banget. Kalau saudara punya restoran, tiba-tiba ada customer datang di restoran saudara. Dan dia dijamah sama makanan saudara. Ya, dia ngerasa itu enak. Apa yang customer akan buat? Cerita ke orang? Enggak dong, difoto. Makanan saudara difoto, cekrek. Difoto doang? Enggak, posting. Pakai caption? Pakai, guys ini enak parah. Restorannya di tag? Di tag. Saya mau tanya, itu customer kerja buat saudara? Kerja, tapi mereka nggak sadar, mereka nggak dibayar. Mereka kerja buat saudara. Beda sama waiters. Waiters waktu ditanya, yang enak yang mana? Dia akan pilih yang mahal. Karena dia nggak ngalamin, cuman dikasih knowledge. Cuman beberapa restoran yang waiters dikasih coba menunya. Ya, beda sama customer yang mengalami, beda sama yang punya knowledge, beda. Dia akan promoin, mereka akan jadi a good communicator buat restoran saudara. Nah, ternyata sama. Ya, saya mau bacain lagi ayat 19. Ternyata sama, ada 3 pihak juga. Ya, ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke, ternyata ada 3 pihak juga. Yang pertama inisiatornya Allah mendamaikan dirinya dengan dunia. Bahasa Yunaninya katalasso. Ini kata kerja. Dia tidak didesak sama siapapun. Allah tidak disuruh sama siapapun. Dia sendiri yang mau damai, mau meruntuhkan tembok pemisah. Kirim mediator surga, namanya Yesus. Kerjanya paling ribet, bukan bebasin tanah Yesus, bebasin kita dari dosa. Ya, dia yakinin kita supaya kita percaya sama dia. Nah, kita yang ngalamin didamaikan dengan Tuhan. Seharusnya kita jadi a good communicator.
Karena berita pendamaian itu dipercayakan bagi kami, kata Rasul Paulus. Seharusnya kita jadi a good communicator. Bawa berita damai to the missing person. Kalau enggak, we keep missing. Anggota keluarga, anggota gereja mungkin, dan seterusnya. Ya, kita akan kehilangan mereka terus. Karena berita yang kita sampaikan bukan berita damai, tapi berita yang tidak damai. Makanya saya sering banget ketemu, orang tua rajin ke gereja, anak-anaknya jadi malas ke gereja. Karena apa? Waktu kita sampai ke rumah, yang kita sampaikan bukan berita damai ke anak-anak, tapi berita yang tidak damai. Pernah dengar? Apa yang kita bangun? Infrastruktur membuat yang jauh jadi dekat. Tapi kalau kita ngaca sekarang, banyak pelayan Tuhan, anak-anaknya nggak mau ke gereja malahan. LGBT ketemu kita, nggak mau deket-deket kita. Apa yang kita bangun? Kita jadi kehilangan banyak jiwa loh, saudara. Kayak di desa itu, di Drakor itu. Kita kehilangan banyak jiwa karena kita salah bangun. Berita yang kita sampaikan salah, bukan berita damai. Kamu gereja ya, biar naik kelas. Kita kenalin Yesus caranya gitu. Anak-anak jadi takut. Saya dari kecil digituin soalnya. Kamu gereja, Yesus sudah mau datang. Dari kecil loh. Saya nunggu-nunggu, mana kok nggak datang-datang? Tapi kita punya kecenderungan gitu, nakutin anak-anak kita, nakutin orang-orang. Kamu Buffalo Gathering, neraka kamu nanti. Salah Inggrisnya kayaknya. Kumpul kebo, Buffalo Gathering. Ya, salah. Kamu neraka loh. Kamu LGBT, neraka loh. Kita nunjuk-nunjuk orang kerjaannya. Makanya orang males. Males deket-deket kita. Kita nggak bangun infrastruktur sama mereka. Enggak. Kita nggak jadi peacemakers. Kita bikin orang makin jauh dari Tuhan. Makin jauh, anak-anak kita makin jauh dari Tuhan. Di sini nggak ada, di gereja lain. Saya dari kecil itu seneng banget lihat orang masak, dari kecil. For me, my mom itu is a master chef, bukan Gordon. Karena mama saya itu nggak ada kamera, dia marah-marah di dapur. Gordon ada kamera, baru marah-marah kan? Ya. Jadi for me, mama saya itu master chef banget. Oke? Nah, dulu waktu masuk SMP, satu SMP, tiba-tiba ada ekstrakurikuler. Ada basket nomor 1. Saya udah mau centang tuh. Tiba-tiba nomor sekian ada tata boga. Langsung basketnya hilang. Langsung tata boga. Nah, waktu kelasnya dimulai, ternyata lakinya cuma 2. Yang lain perempuan. Ya, cuman saya sama teman saya. Nah, saya nggak akan lupa, kita ditugasin. Kita dapat tugas. Nama tugasnya plating. Dandanin piring. Menunya nasi goreng. Ya. Nah, saya excited. Jadi waktu dijemput sama papa, saya bilang, "Pak, ke Gunung Agung dulu." Saya sebut nih, karena mau tutup tokonya. "Ada apa? Mau cari buku, Pak, soal dandanin piring. Ayo ke Gunung Agung dulu." Gitu. Dianterin sama papa saya, singkat cerita balik ke rumah, ditanya sama mama, "Kok telat pulangnya?" Ya dulu kan nggak ada Sherlock soalnya ya. "Iya, ini Jesse nih, mau ke Gunung Agung dulu." "Ada apa?" ditanya mama. "Ini mesti ada tugas, dandanin piring." "Apa yang mau didandanin?" gitu. Saya saking senengnya, saya salah berita. Salah berita. Tadi tugasnya apa? Nasi goreng. Waktu ditanya mama, tugasnya apa? Gado-gado, mah. Salah. Yakin lagi gado-gado gitu. "Oh, ya udah nanti mama bantuin." Mau dibantuin mama mah. Seneng banget. Sayur sama telur rebusnya waktu kamu mau berangkat sekolah aja kita urusin. Ya, tapi yang lainnya kayak sambal kacangnya, empingnya kita buat semalam sebelumnya. Bantuin sama mama. Bantuin. Ya. Datang ke sekolah, overconfidence datang ke sekolah. Waktu kelas tata boga mulai, taruh depan gurunya. Gurunya kaget. Bagus banget, Jess. Makin gede hidung saya. Gitu.
Terus gurunya ngomong gini, tapi Jess, saudara tahu kata tapi kan? Membatalkan kalimat sebelum. Dia ganteng tapi, nah nggak ganteng berarti itu. Hah? Nggak. Tugasnya bukan ini nak. Wih, saudara pernah ngerasain lagi tinggi-tinggi tiba-tiba ngedrop. Tugasnya apa bu? Nasi goreng nak, bukan gado-gado. Saudara, bagus sih, tapi salah berita. Bagus. Kita seringkali orang Kristen mikirnya gitu. Kita pikir, oh bagus nih, tapi salah beritanya. Kita cuma nakut-nakutin orang akhirnya. Dan kita pikir itu bagus. Nah kalau saudara mau tahu berita damai isinya apa, jadi kalau ada paket di rumah saudara, ya, kardusnya tulisannya damai. Kalau saudara buka, isinya tuh ini, ayat 21, coba lihat. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wih, dibenerin loh kita. Tadinya seteru kan? Ya, tiba-tiba pemutihan terjadi. Semua salah kita dihapus. Saya punya anak yang nomor 2. Dia sekarang udah 22 tahun. Namanya Pangeran. Nah, waktu dia masih 6 tahun, saya ajak dia ke rumah mama. Nah, karena kompleks rumah mama itu aman, saya izinin dia untuk naik sepeda di luar rumah. Ya. Nah, saya ngobrol sama mama di dalam rumah. Tiba-tiba saya dengar teriak dari luar, "Daddy!" Nada teriaknya nggak ngajakin main. Nada teriaknya minta, saya lari keluar. Sampai di luar, dia masih di atas sepeda. Tapi ban depan sama ban belakang sudah di kanan kirinya got. Dan dia miring, ngerti posisinya? Kalau dia lepas, dia masuk ke got si Pangeran. Waktu dia lihat saya, dia cuman gini, "Dad," cuman gitu. Saya tolongin nggak? Wih, yakin banget ya. Saya nggak giniin Pangeran dan Pangeran. Kamu berapa hari lalu nggak bikin PR bahasa Inggris? Kamu nggak perform di mata Daddy. Naik sendiri. Saya gitu. Saudara tahu nggak, waktu dia manggil saya, "Dad," semua nilai merah di raportnya. Semua piring yang pernah dipecahin sama dia. Semua usil-usilnya sama kakaknya, hilang semua di kepala saya. Saya lari ke situ, saya angkat Pangeran. Pangeran selamat, sepedanya yang masuk ke got. Kalau saya daddy di dunia bisa kayak gitu, apalagi Bapak kita di surga. Salah satu hobi saya, saudara, itu goes hari ini. Sesekali, nggak selalu, sesekali Pangeran ikut, udah 22 tahun. Pernah saya lagi belok, sampingnya got. Dia di belakang, dia bilang gini, "Dad, hati-hati ada got." Perasaan gue yang ngajarin deh, hah? Itu namanya tahu diri. Dia nggak mau jatuh di lubang yang sama. Dia jadi hati-hati. Because what? He know he got safe. Dia tahu dia diselamatin dari situasi itu. Itu yang namanya dibenarkan. Dan orang yang percaya dia dibenarkan, merasa dibenarkan, dia akan tahu diri. Tahu diri. Bukan bebas bikin dosa, bukan. Malah tahu diri. Ya Pangeran, tahu diri. Kalau seneng jatuh di lubang yang sama, itu namanya doyan. Nah, terakhir. Waktu kita cuma sebentar soalnya. Kalau ibu-ibu mau membangun jembatan supaya orang-orang mendekat kepada Yesus, anak-anak saudara mau dekat kepada Yesus, putusin dulu jembatan masa lalu. Selesai dulu sama masa lalu. Ya, berdamailah sama masa lalu. Jangan sakit hati sama masa lalu. Tuhan izinkan kita sakit hati supaya kita jadi stronger. Ya, Tuhan izinkan kita terluka. Ya, Tuhan izinkan kita dibohongin.
supaya kita jadi pribadi yang lebih kuat setiap hari. Ya, makanya Tuhan izinin, bukan Tuhan jahat sama kita. Makanya berdamai. Nah, saya cuma mau cerita ini buat saudara. Zaman saya kecil kalau kita mau blok orang, biasanya telepon rumah, gagangnya kita angkat, gagangnya kita taruh di meja. That's how we block people. Jadi orang nggak bisa masuk telepon ke rumah kan. Nah ternyata kata blok hari ini bermutasi. Jadi banyak banget. Unfriend, pernah dengar? Unfollow, mute, delete contact. Pernah dengar semua ya? Ini mutasi dari kata blok. Nah kita hari ini kalau jengkel sama orang, kita punya kecenderungan, gue unfollow aja. Gue gak mau lihat muka orang itu lagi. Gue gak mau lihat laki itu lagi. Unfollow. Temennya datang. Dia kalau lo unfollow, dia tahu lo. Ya udah, mute aja. Mute. Pengalaman. Saudara tahu, inilah perbedaan forgiveness sama neglect. Neglect itu bahasa Indonesianya mentelantarkan. Nggak diurus. Kita mau shortcut dengan unfollow, dengan block, dengan delete contact, dengan mute. Oke? Yes, kita nggak lihat muka orang itu lagi. Yes, betul. Ya, tapi tiba-tiba 6 bulan kemudian papasan di Mall Kelapa Gading. Saya mau tanya, kita udah sembuh? Belum, masih betanduk ternyata kita. Masih ada monster ternyata di sini. Karena apa? Nggak diberesin, ditelantarin, neglect. Boleh, unfollow boleh, unfriend boleh. Tapi yang paling penting, waktu kita ingat kejadian yang menyakitkan, jengkel kan biasanya. Ya, jengkel sama suami mungkin, jengkel sama ini, jengkel sama ini, ya bencinya naik. Di saat-saat kita lagi jengkel, disitulah kita harus melepaskan pengampunan. Tuhan, saya memutuskan untuk ampuni dia. Bulan depan muncul lagi, Tuhan, saya mau ampuni dia. Sampai satu hari, saudara lihat muka orang itu, saudara biasa aja. Itu namanya kesembuhan dan pemulihan terjadi buat saudara. Forgiveness is a process, not happen overnight. Neglect happen overnight. Neglect bukan proses, itu instant. Ya, makanya putuskan untuk berdamai dengan masa lalu. Malah waktu kita biasa aja lihat muka orang yang nyakitin kita, kita malah bisa thankful, Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan saya dibohongin. Saya diizinkan ya untuk sakit hati sama Tuhan. Terima kasih. Ternyata ada pembelajaran yang luar biasa. Saya percaya Yesus sudah katakan, blessed are those, ya berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. So, saya sedang memandang muka-muka ibu-ibu yang peacemakers di tempat ini. Ya, pulang and sayangi anak saudara. Jangan marah-marah lagi. Ya, ajak ngopi, ajak nonton bareng, ajak ngobrol. Ya, anak-anak saudara. Jadilah peacemakers. Saya percaya satu hari nanti, ya, satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. God bless you all. Tuhan berkati ibu-ibu semua. Selalu sukses, selalu harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat ibu-ibu. Please, worship leader kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan kita menerima berkat dari hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita kembali, kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan lewat hamba-Mu pada siang hari ini, lewat Pastor Jesse Lantang. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema bagi kehidupan setiap kami yang mendengar pada siang hari ini. Tuhan, Kau terus tambah-tambahkan pelayanan Pastor Jesse Lantang. Dimanapun dia berada, Engkau terus mengimpartasikan kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan, berkati dengan berlipat kali ganda apapun yang dikerjakan
Pastor dan seluruh keluarganya. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna Tuhan bagi Pastor Jesse Lantang. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang siang hari ini hadir. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah Engkau berikan kelegaan, yang terikat sudah Engkau berikan kebebasan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing dan kepada aktivitas kami masing-masing, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa yang di surga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin.